gempar. Begini mental Roro Fitria saat alami pelecehan seksual. Roro Fitria datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, ibu satu anak ini sempat mengalami penganiayaan di media sosial hingga merasa dirinya dipermalukan di depan umum. Saya ya, ada beberapa dengan serta-merta menghina, melecehkan, dan menganggap saya itu seakan-akan seorang yang menjual diri. Jadi dengan hal tersebut saya sangat kaget, saya sangat sedih. Karena juga kan kalau misalnya nggak langsung kita kejar terus gitu ya, itu followernya banyak sekali. Dan bagaimana kalau misalnya dilihat luar biasa, bagaimana kalau nanti besok-besok pas baby udah mengerti handphone ya, itu kan berita yang sangat amat fitnah. Nah, itu mengapa dari kesedihan saya ini saya konsultasi oleh tim lawyer saya. Hinaan tersebut jelas membuat Roro merasa sedih dan sakit hati. Oleh karenanya, ia pun merasa harus mengusut tuntas pelaku penghinaan padanya dengan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Itu kan berita yang sangat amat fitnah. Nah, itu mengapa dari kesedihan saya ini saya konsultasi oleh tim lawyer saya dan diwakili pada sore hari ini Pak Andika dan juga Pak Asgar untuk langsung bertindak cepat ke Polda Metro Jaya, khususnya Cybercrime, dan sekarang kita menuju ke gedung SPKT untuk menulis laporan resminya. Kartini Ya, ya. Kartini sendiri melihatnya sejak kapan sih akun itu? Sejak Kamera yang ya, 2 minggu yang lalu sempat kaget sih loh video. Usai melakukan laporan, pihak kepolisian menyebut jika apa yang dilakukan orang tersebut pada Roro merupakan tindak kejahatan cybercrime. Ya, ya. Kartini sendiri melihatnya sejak kapan sih akun itu? Sejak Kamera yang ya, 2 minggu yang lalu sempat kaget sih loh video fotonya nih Roro kok dipakai gitu. Beberapa Sempet hari yang kaget. lalu. Ya, beberapa hari yang lalu sempat kaget aja gitu. Sedangkan itu kayak dimanfaatin untuk ini, nggak hanya dimanfaatin, sama aja kayak pelecehan dan menjatuhkan harga diri Nyai gitu. Dan itu sudah ada interaksi atau apa untuk posting atau bagaimana? Oh, banyak banget yang komen juga. Seperti apa mungkin isi kolom komentar? Belum bisa di share sekarang, nanti kan kita baru ngomong juga. Kenapa akhirnya dirimu ingin melaporkan selain Karena saya merasa sangat dihina, dilecehkan,
kamera ya. Nah, 2 minggu yang lalu sempat kaget sih loh, jadi fotonya Nyai Roro kok dipakai gitu. Beberapa Sempat hari yang kaget. lalu. Ya, beberapa hari yang lalu sempat kaget aja gitu loh. Sedangkan itu kayak dimanfaatin untuk ini, nggak hanya dimanfaatin, sama aja kayak pelecehan dan menjatuhkan harga diri Nyai gitu. Dan itu sudah ada interaksi atau apa itu postingan atau bagaimana? Oh, banyak banget yang komen juga. Seperti apa sih isi kolom komentar? Belum bisa di share sekarang, karena kan kita baru ngomongin juga. Kenapa akhirnya dirimu ini mengapa selain Karena saya merasa sangat dihina, dilecehkan, dan ini menyangkut harga diri martabat seorang wanita, dan terlebih karena saya juga terpilih sebagai ketua bidang perempuan dan anak di PPLTI, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, yang baru saja dilantik di gedung kita DPR. Jadi saya sangat memilih gitu. Dan kalau nggak salah aku tidak tegas bersama lawyer saya, rasa juga ketua bidang perempuan dan anak gitu, menjadi seorang menjual diri gitu, itu kan sangat-sangat tidak baik. Jadi saya harus membersihkan nama saya yang telah difitnah dan dilecehkan. Mas Gas sendiri tadi kan sempat konsultasi, sempat konsultasi di dalam gitu. Memenuhi unsur pasal berapa dan tuntutannya begitu. Pasalnya sedang 27 ayat 3, tapi kami tetap sedang menyelidiki. Penyidik sedang menyelidiki dan sudah masuk, kira-kira masuk ini, unsur-unsurnya sudah masuk, tapi masih dalam proses selidik. Jadi ada beberapa memang yang tidak bisa kita katakan, memang ada beberapa faktor yang harus dikembangkan dulu, diselidiki dulu. Memang ini juga ada kebencian terhadap Nyai, juga terhadap apakah ini juga terhadap beliau karena sudah di posisi untuk wanita, jadi serang dirinya dia, secara nama baiknya dia, untuk memperburuk citra agar tidak mengembangkan nama baik wanita. Oke. Unsur bukti-buktinya sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi, tapi masih kita akan tetap mengumpulkan bukti dan saksi. Jadi bukti-bukti yang dibawa, Bukti mungkin kami tidak boleh memberikan dahulu bukti-bukti ini, karena tadi perintah dari para penyidik juga jangan diberikan sekarang. Nyai ada yang merasa dituduhkan mungkin orang terdekat atau sang mantan juga, karena kan kita tahu hubungannya sudah baik ya ini. Rasa sakit yang terlalu dalam dan saya tidak mau tuduhan kepada siapapun. Jadi biarlah tangisan saya ini biar bisa dibantu oleh bapak-bapak di saya. Tapi merasa ada orang tertentu atau Nyai mungkin merasa juga. Saya menduga seseorang, cuman biarlah saya nggak mau bersudah, biarlah nanti bapak-bapak yang akan berwenang yang akan menyelidiki dan Berarti bentuk penghinaannya itu berupa foto atau tulisan? foto, tulisan, dan telah dilihat ratusan ribu orang. Ada harga nominal biasanya kan kalau penjual kan tuh biasanya ngasih create harga gitu, harga jual. Jadi itu ada juga tertentu. Harga diri Nyai dibandingkan dengan barang, jadi kan itu lebih rendah malah gitu. Jadi ini sakit. Oke, berarti saat ini ke mana dulu Bang? Dari SPKT. membuat laporan resmi karena laporan sudah diterima oleh saya butuh tidak konseling. Itu betul pasal berapa? Pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang IT. 4 tahun penjara itu pasal 45 itu. Bunyinya barang siapa yang sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau penyelewengan diancam pidana 4 tahun penjara. Berarti kesana ya Pak? Iya.